Sahabat Kompas.com, perilaku masyarakat berubah di masa pandemi COVID-19. Jika orang biasanya dapat berkumpul dan bebas pergi kemana saja, dalam kondisi pandemi harus menjauhi keramaian untuk mencegah penyebaran COVID-19. Keadaan ini membuat psikis seseorang bisa rawan terkena depresi. Dari laman Universitas Gadjah Mada, sebuah survei dilakukan pada 2.364 responden Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia pada 20 Mei 2020 menunjukkan 69% responden mengalami masalah psikologis selama pandemi COVID-19. Sebanyak 67% mengalami depresi, 68% mengalami kecemasan, dan 77% mengalami stres pasca trauma. Disebutkan oleh psikolog Gadjah Mada Medical Center, Nopi Roshida, depresi ada yang disebut Major Depressive Disorder, serta terdapat 9 gejala yang menyertai. Selama 2 minggu yang sama, setidaknya ada 5 gejala yang dialami. Gejala pertama, seseorang berada dalam keadaan tertekan pada sebagian besar waktu yang ditunjukkan dengan perasaan sedih, kosong, dan putus asa. Kedua, mengalami penurunan minat dan kesenangan sejumlah aktivitas. Ketiga, perubahan berat badan yang signifikan padahal tidak sedang melakukan diet. Keempat, insomnia atau hypersomnia hampir setiap hari. Kelima, agitasi atau retardasi psikomotorik hampir setiap hari. Merasa tidak berharga atau memiliki rasa bersalah berlebihan dapat menjadi gejala selanjutnya. Berkurangnya kemampuan berpikir atau konsentrasi dan muncul pikiran tentang kematian yang berulang, serta muncul ide untuk bunuh diri. Jika merasakan hal seperti gejala depresi, harus dikonfirmasi dan datang ke psikolog atau psikiater. Karena ada beberapa gejala yang mirip, namun bukan depresi, melainkan gangguan lainnya. Keinginan bunuh diri salah satunya disebabkan oleh depresi. Pertolongan pertama bunuh diri dapat dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya, alihkan pikiran untuk bunuh diri. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat daftar aktivitas, menulis jurnal, dan mencari bantuan. Jangan remehkan kemampuan untuk menolong orang dengan kecenderungan bunuh diri atau OKBD, karena setiap orang bisa menjadi penolong pertama. Psychological First Aid atau PFA memiliki prinsip dasar mengamati yang dibutuhkan. Kemudian, berikan bantuan secukupnya. Selanjutnya, mendengarkan. Tidak perlu memaksa untuk bercerita dan jangan memaksakan bantuan. Karena mengambil jarak merupakan PFA. Dalam situasi yang memungkinkan, ajak seseorang menemui profesional. Sementara itu, menurut psikolog Nurul Kusuma menilai kemungkinan risiko bunuh diri, mendengarkan tanpa menghakimi, memberikan penghiburan dan informasi merupakan cara mencegah keputusan bunuh diri. Bunuh diri bisa terjadi di saat seseorang mengalami depresi dan tak ada orang yang membantu. Jika Anda memiliki permasalahan yang sama, jangan menyerah dan memutuskan mengakhiri hidup. Anda tidak sendiri. Layanan konseling bisa menjadi pilihan Anda untuk meringankan keresahan yang ada.